Pendaftaran KIP kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Informasi ini kita share sebagai bentuk petunjuk atau gambaran bagi teman-teman yang mau daftar KIP kuliah di UIN, IAIN, dan STAIN. Kurang lebih aturan mainnya seperti ini. Nah, di pengumuman ini pendaftaran KIP kuliah hanya ditujukan untuk jalur SNBP dan SPAN yang sudah diterima di UIN Raden Mas Said. Kalau kita membaca ketentuannya sama dengan yang di Kemendikbud ya, tentu sudah keterima, kemudian ketentuan ekonomi juga jelas, atau mahasiswa terdampak COVID-19, kemudian tidak bertentangan dengan UUD, mahasiswa difabel yang dapat mengikuti studi secara baik dan memenuhi kriteria ekonomi tentunya, dan sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Yang penting dari pengumuman ini adalah pendaftaran KIP kuliah di UIN itu mengikuti pengumuman masing-masing UIN. Pendaftarannya tidak terpusat seperti yang di Kemendikbud. Nah, ini yang di UIN Raden Mas Said ini kan baru yang SNBP dan SPAN. Nanti ketika SNBT diumumkan, kemudian UMPTKN diumumkan, nanti akan ada pengumuman baru pendaftaran KIP kuliah untuk SNBT dan jalur UMPTKN. Kemudian untuk jalur mandirinya kalau masih disediakan kuota juga demikian. Dan pendaftaran ini tentu setelah teman-teman yang keterima di UIN kemarin daftar ulang, sudah bayar UKT juga, statusnya sudah mahasiswa, ada pengumuman semacam ini, ikut daftar, diseleksi, nanti kalau dinyatakan memenuhi syarat ketentuan bisa mendapatkan kuota KIP kuliah tahun 2024 ini. Nah, bagaimana prosedur pendaftarannya? Masing-masing kampus biasanya punya website atau form sendiri-sendiri. Nah, di sini mengisi formulir pendaftaran di bit.ly UIN Said KIP kuliah SNBP SPAN 2024. Kemudian pendaftar mendapatkan balasan email berupa bukti berkas pendaftaran melalui inbox. Setelah selesai, ada inbox di email yang kalian masukkan. Setelah itu mengirim semua berkas pendaftaran secara langsung atau lewat pos ke subbagian layanan akademik. Alamatnya ini, apa aja berkas kelengkapannya? Banyak ya. Pertama, checklist kelengkapan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar. Warnanya apa? Warnanya ya bisa biru, backgroundnya atau merah. Kemudian foto rumah terbaru, tampak depan, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan foto bersama keluarga. Kemudian fakta integritas bermaterai, surat pernyataan kebenaran data, fotokopi bukti pembayaran uang kuliah tunggal, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KIP, KKS, KJP. Ini tentu yang punya, yang nggak punya yang nggak sah. Kemudian asli surat pernyataan penghasilan orang tua bagi yang tidak memiliki KIP, KKS, KJP. Asli surat keterangan penghasilan orang tua valid dari instansi perusahaan tempat orang tua bekerja atau kepala desa atau lurah. Kemudian asli surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah, fotokopi KK dilegalisir kepala desa setempat, fotokopi rekening bukti pembayaran listrik, PLN, telepon, pajak bumi dan bangunan, PAM, dan tagihan internet bulanan terakhir. Apabila tidak memiliki, maka melampirkan surat keterangan bahwa tidak memiliki tanah atau rumah, tidak berlangganan PLN, PAM, dan internet dari kepala desa. Jadi bisa, kalau nggak punya ya bikin satu surat di situ menjelaskan tidak punya tanah, tidak langganan PLN, tidak langganan PAM, tidak langganan internet gitu ya. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip nilai atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh kepala sekolah, rapat semester 1 sampai 6 yang dilegalisir, kemudian surat keterangan piagam penghargaan peringkat siswa di kelas, bukti pendukung prestasi lain bidang ekstra, misalnya ketua OSIS, hafalan Quran 10, 20, 30 juz yang disahkan oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Surat keterangan bagi yang terdampak COVID meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat. PHK yang dibuktikan dengan surat PHK. Kemudian surat keterangan bagi penyandang disabilitas. Format lampiran dapat diunduh di websitenya UIN Said. Ini penting, timeline tanggal 6 sampai 20 Mei. Nah, ini biasanya yang teman-teman kadang nggak jeli, kelewat timelinenya tanggal 6 sampai 20 Mei, ngisi online. Berkas-berkas ini nanti tentu biasanya diupload ya. Nanti kita lihat aja. Kemudian seleksi dan pengiriman berkas tanggal 6 sampai 20 Mei. Berkas juga dikirim terakhir 20 Mei. Adapun pengumuman mahasiswa akan disampaikan di websitenya UIN Said. Dan
akan dilaksanakan secara kolektif bulan November tahun 2024. Jadi nanti pengumuman yang keterima KIP kuliah di SNBP, SPAN, SNPT, kemudian UMPTKIN, Mandiri dijadikan satu di bulan November. Mekanisme seleksi calon penerima KIP kuliah adalah mahasiswa. Kemudian seleksi calon penerima KIP kuliah bagi yang memenuhi persyaratan skala prioritas satu yang punya kartu KIP, KKS, KJP. Jika belum terpenuhi kuotanya masih sisa, maka dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kemudian untuk pembagian persentase kuota huruf A dan B di atas akan ditentukan UIN. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non-akademik. Jadi mempertimbangkan prestasi, yang punya prestasi punya peluang. Pengumpulan berkas menggunakan map bisnis file ya. Ini ada aturannya, map Fakultas Syariah warna biru, tarbiyah hitam, ada bahasa warna kuning, usuluddin dakwah warna hijau, ekonomi bisnis warna merah. Tuh kata wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ya ini ya pengumumannya sudah saya bacakan. Ini linknya, jadi kalian diminta isi email. Emailnya harus valid karena akan dikirimi konfirmasi. Isi sesuai dengan data yang benar. Bukti pendaftaran didapat melalui email. Nah, oke, langkah isi online, kemudian kirim berkas. Berikutnya, ini diminta foto 3x4, nama mahasiswa, name, kemudian fakultasnya, prodinya, jalurnya, kemudian alamat lengkap, kelengkapan pendaftaran ada, formulir pendaftaran KIP kuliah ada, fakta integritas KIP kuliah ada, syarat pernyataan kebenaran data ada, FC bukti pembayaran registrasi UKT ada, kita ada semua lah. Ini untuk memberi gambaran. Jadi berkas-berkas tadi ditanya ada nggak gitu, ada gitu. Kemudian apalagi, ini semua ya ditanyakan berkas-berkasnya. Oh ini peringkatnya, semester 1 peringkat berapa, semester 2 peringkat berapa, 3 peringkat berapa, sampai semester 6 ditanya peringkatnya. Ini sebagai pertimbangan ya. Nah, jadi peringkat ini penting di UIN. Itu biasanya dalam proses seleksi mempertimbangkan prioritasnya salah satu prestasi. Ini tulisan prestasi akademik non akademik di SMA tidak ada, kalau nggak ada tidak ada. Tulisan prestasi akademik di kelas 2, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ini semester 1 ya. Kemudian kota kabupaten, tanggal checklistnya ya. Berikutnya kita klik berikutnya, email aktif data diri. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor telepon, nomor kartu, alamat domisili, tempat tinggal. Ini cukup sekilas saja ya. Alamat tinggal, provinsi, NIM, nomor induk mahasiswa, UKT-nya, UKT berapa, nominal UKT-nya. Kemudian berikutnya isiannya banyak berarti. Nama, SMA, asal SMA kalian lulusan berapa, akreditasi sekolahnya apa, prestasi kalau tidak ada ya tidak ada, kemudian nama orang tua, ibu, ayah, pendidikannya apa, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan, kemudian penghasilan ayah, penghasilan ibu, total penghasilan, status, jumlah anggota keluarga beserta pendaftar sesuai dengan jumlah anggota di kartu KK semua, alamat orang tua, nomor telepon, nomor KK. Berikutnya banyak ya isiannya berarti. Foto bersama keluarga, foto di depan rumah, gabung foto bersama keluarga di depan rumah dan foto rumah tampak depan. Ini digabung ya jadi satu. Kemudian nama orang tua, nik orang tua, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, wah banyak inisiannya. Fotokopi pembayaran UKT, scan KTP, banyak ya. Intinya seperti itulah ya, nggak perlu semua. Nanti diisi sendiri. Ini adalah pendaftaran KIP kuliah di UIN Raden Mas Said.
Kurang lebih di UIN yang lain seperti itu, yang sudah bayar UKT dan sebagainya. Kita tunggu aja pengumuman di UIN kalian masing-masing, jadi update di grup atau di Instagram atau di website kampus kalian berkaitan dengan pendaftaran KIP kuliah untuk kampus kalian masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat.